Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, karena menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ajar kami menghitung hari-hari kami. Sekali lagi, ajar kami menghitung hari-hari kami. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, kita diperhadapkan pada ujian yang sama di berbagai tempat, yakni pandemi COVID-19. Di sana-sini kita mendengar mereka yang menangis, menjerit, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka andalkan di dalam keluarga, gereja, dan pekerjaan mereka. Namun, kita yang masih hidup diberikan kesadaran bahwa dunia yang kita tempati saat ini bukanlah dunia yang abadi. Dunia yang kita tempati adalah dunia yang fana, yang suatu saat kelak kita akan tinggalkan, apapun dan bagaimanapun caranya. Betapa besar pun rasa cinta kita terhadap mereka, tidak akan membuat waktu itu tertunda jika telah tiba saatnya Tuhan memanggil kita kembali. Tetapi ironisnya hari ini, masih banyak orang-orang percaya yang terlena, seakan yang terjadi ini bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Mereka merasa biasa-biasa saja dan terus melakukan kejahatan, terus mengumpulkan harta dunia yang fana ini, dan lupa untuk mengumpulkan harta sorgawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari nyanyian Musa dalam Mazmur yang ke-90 ini, di mana Musa yang kala itu sebagai pemimpin umat Allah pernah berbicara langsung kepada Allah, bahkan menerima 2 loh batu dari Allah, bergumul akan kehidupan manusia di dunia ini. Apalagi Musa diberikan penglihatan tentang akhir hidup manusia ini, sehingga ia terus bergumul dan mengajak umat Allah untuk kembali kepada jalan yang benar. Meskipun ia adalah pribadi yang dipakai Tuhan, tidak akan menjadi jaminan bahwa ia akan menjadi abadi dan tidak akan pernah mati, tetapi justru ia tersadarkan bahwa ajal itu telah dekat dan telah menunggu waktu kapan itu tiba. Keadaan ini meresahkan seorang Musa hingga ia mengajak seluruh umat Tuhan
untuk menaikkan pujian dan permohonan kepada Allah, agar selama sisa waktu yang diberikan Allah itu, mereka diberikan hati yang bijaksana. Kematian tidak bisa dihindari oleh siapapun, tetapi sebelum kematian itu terjadi, alangkah indahnya jika kita hidup di dalam kebijaksanaan. Tentu kita bertanya bagaimana agar manusia memiliki hati yang bijaksana di dalam menjalani hidup di dunia ini. Dalam nats ini memberikan jawaban 3 hal bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki kesadaran yang benar akan siapa Allah. Sebagai manusia yang bijaksana akan sadar dan memahami dengan benar siapakah Allah. Sadarnya bahwa hanya Tuhan tempat untuk berteduh. Musa memahami benar akan hal itu, sehingga ia berkata Allah tempat perteduhan bagi manusia turun-temurun. Manusia bahkan bumi ini tidak akan dijadikan tempat perteduhan, karena dunia ini telah tercemar oleh dosa, dan dunia ini akan memberikan panas terik bagi manusia itu sendiri. Terbukti selama mereka berada di padang gurun, mereka sering mengalami kekeringan dan keletihan. Tetapi bersama dengan Allah, Musa merasa ada keteduhan dan ada kedamaian yang tiada tara. Dan bukan hanya itu, Musa pun mengakui bahwa Allah lah yang kekal, yang sudah ada sejak kekekalan dan akan tetap ada seterusnya. Bumi dan langit ini bisa lenyap, tetapi Allah tetap ada. Di sini kita melihat bahwa Musa begitu mengenal siapakah Allah, bahwa darinya semua manusia berada dan akan kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi kita hari ini sungguh membuat kita melihat bahwa tidak ada satu tempat di dunia ini yang dapat menjadi tempat bagi kita untuk berteduh. Hanyalah kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus Kristus kita merasakan ketenangan, karena Ia adalah juru selamat dan pencipta kita. Sebagai ciptaan Tuhan harus menyadari dan mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan kita, dan karena Dia adalah Allah pencipta kita, maka Ia membuat kita tetap tenang, tetap bersemangat dalam menghadapi situasi dunia ini. Dan bersama Tuhan kita akan tetap tenang karena Dia adalah Allah yang kekal. Yang kedua adalah memiliki kesadaran yang benar tentang siapa manusia. Musa dalam doanya ia menyadari dengan benar bahwa betapa fana dan rapuhnya manusia. Manusia hanyalah debu yang tidak berarti apa-apa, karena dari situ asalnya, dan ia akan kembali ke sana pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia juga ibarat mimpi yang ketika di dalam mimpi itu begitu indah, tetapi sebentar mimpi itu hilang, bahkan tidak teringat lagi. Bahkan lebih ironis lagi, manusia itu diibaratkan sebagai rumput yang pada pagi hari berkembang dan sore hari dia akan lisut dan layu. Musa begitu mengenal bahwa dalam diri manusia itu tidak ada yang bisa dibanggakan, bahkan tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Manusia itu begitu rapuh hingga dalam sekejap saja nyawanya bisa menghilang. Apa yang disombongkan, apa yang diagung-agungkan, hanya sesuatu hal yang tidak berarti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemik ini nyata sekali kerapuhan manusia itu. Di sana sini kita melihat korban berjatuhan, bahkan mungkin beberapa di antara mereka adalah kerabat kita. Sepertinya mereka sehat, kuat, bahkan ada dokter, ada hamba-hamba Tuhan yang kita tahu punya kesaksian iman yang baik, namun pada akhirnya melalui COVID-19 mereka menghadap Sang Pencipta. Pilunya lagi, mereka dikuburkan dalam kesenyapan. Tidak ada banyak orang yang tahu atau kerabat hadir pada saat mereka dikuburkan. Di sini kita bisa melihat bahwa betapa fananya kita. Kefanaan manusia itu seperti rumput yang di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, namun di waktu petang lisut dan layu. Situasi saat ini menyadarkan kita bahwa kefanaan itu tidak mengenal status, kekayaan,
kedudukan, jabatan, dan kepintarannya kita, yang pada akhirnya kita semua akan kembali menjadi debu, dan lewat panggilan ilahi kita kembali dipanggil olehnya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Dengan kesadaran ini menjadikan kita lebih bijaksana lagi menempatkan diri di hadapan Allah. Kita bertobat dari kesombongan, dari keangkuhan dan keserakahan kita, karena kita tahu harta yang lebih berharga adalah harta sorgawi, yakni keselamatan. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran yang benar akan akhir hidup manusia. Hati yang bijaksana ditandai juga dengan kesadaran akan akhir hidup manusia, di mana hanya dengan murka Allah manusia dibuatnya terkejut. Musa menggambarkan bagaimana manusia tidak akan bisa berlari dari murka Allah, tidak bisa menghindari murka Allah yang akan datang. Ke lubang tanah pun kita bersembunyi, tetap Allah dapat menemukannya. Tetapi dikatakan bahwa kehangatan murka Allah itu untuk mengejutkan kita. Artinya bahwa murka atau amarah Tuhan itu bertujuan untuk mengingatkan atau memberikan pesan bagi umatnya untuk berubah. Allah ingin sekali umatnya sungguh-sungguh kembali kepadanya, sungguh-sungguh membangun relasi secara pribadi bersama dengannya. Melalui nyanyian ini juga Musa mengingatkan seluruh umat Allah bahwa kehidupan di dunia ini hanya dipenuhi oleh keluh, penuh dengan penderitaan, padahal waktu yang diberikan pun bukanlah waktu yang lama. Begitu singkat sekali, hanya 70 tahun. Dan kalau lebih 70 tahun, penderitaan semakin merajai hidup kita. Dan hanya penderitaan inilah yang menjadi kebanggaan setiap manusia yang sampai pada titik itu. Karena kesadaran akan akhir kehidupan inilah hingga Musa menyerukan dan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Menghitung hari-hari bukan menghitung berapa lagi sisa yang akan kita tempuh secara matematis, melainkan kesadaran kita untuk mengisi hari-hari yang singkat itu dengan kebaikan, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan kebajikan-kebajikan kita, sehingga dalam rentang waktu yang singkat itu tidaklah menjadi sia-sia. Memang tidaklah mudah, tetapi marilah kita memohon kepada Allah agar Ia memberikan kita hati yang bijaksana, sehingga saat tiba waktunya kita telah siap sedia, baik waktu cepat maupun waktunya lambat. Kita benar-benar telah mempersiapkannya. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita, kita sedang dalam situasi konflik, situasi sedang malas-malasan, sedang berada di tempat judi, di tempat mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kalau kita masih seperti itu, berarti sia-sialah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita harus mampu mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari hidup yang bijaksana, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.